kalian berdoa dulu ya. Mungkin doa pada kesempatan ini saya sama Andra. Hobi kalian ya. Saya mulai dari Fadel ya. Ya. Perkenalkan, nama saya adalah Yusuf. Saya dari kelas 3C. Misalnya Perkenalan juga. Saya join nanti. dari Kegiatan pada hari ini, Ibu Ibu melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Mungkin kalian ada yang mau tahu apa bimbingan kelompok itu? Ada yang tahu? Tidak ada. Oke, bimbingan kelompok di sini adalah suatu kegiatan yang dilakukan sekelompok orang dalam memanfaatkan dinamika. Adapun tujuan dari bimbingan kelompok ini agar kalian mampu semua anggota itu bisa untuk berbicara di depan umum. Dia bisa mengungkapkan ide cemerlangnya, dia bisa mengeluarkan pendapat, dia bisa memberikan saran yang baik di depannya orang-orang banyak. Itu tujuan dari bimbingan kelompok. Dan berikutnya dari bimbingan kelompok, kegiatan bimbingan kelompok ini ada beberapa asas yang ada di dalamnya. Ada 5 asas di situ. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kegiatan, dan asas kenormatifan. Mungkin ada yang tahu? Kalian ada yang tahu di antara kelima asas ini? Belum tahu, karena belum pernah di ini kan? Nah, baik, Ibu sedikit menjelaskan mengenai asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan di sini maksudnya jika kalian ini peserta didik Ibu, misalkan ketemu sama guru BK, Ibu sebagai guru BK atau konselor kalian menceritakan masalah yang kalian alami sesama guru kepada guru BK, masalah itu guru BK akan simpan. Kita akan simpan, tidak diceritakan kepada teman kalian atau kepada teman-teman guru yang lain. Kita merahasiakan. Itu asas kerahasiaan. Yang kedua di sini asas kesukarelaan. Di mana asas kesukarelaan maksudnya di sini siswa mempunyai rasa suka dan rela menjalani proses bimbingan konseling. Dan yang ketiga asas keterbukaan. Asas keterbukaan di sini maksudnya siswa berani membuka dirinya untuk menceritakan apa permasalahan yang kalian alami kepada guru BK atau konselor tanpa adanya unsur paksaan dari luar. Yang keempat, asas kegiatan. Kegiatan di sini maksudnya asas di mana siswa atau klien berpartisipasi aktif dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Maksudnya sih berpartisipasi aktif, dia kalau misalkan ditanya sama guru BK-nya, dia menjawab ditanya kayak biasa itu kalau ada anak kalau ditanya sama guru BK dia diam saja. Dia jadi ini guru BK tidak tahu apa permasalahan, apa penyebab permasalahan yang dialami. Dia maunya diam saja, sudah ada saja, ini saja masalah aku, tapi dia tidak tahu apa penyebabnya. Itu asas kegiatan. Dan yang terakhir itu asas kenormatifan. Maksudnya di sini guru BK itu memberikan usaha bimbingan konseling tidak melanggar dari tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku seperti norma agama, norma adat, norma hukum dan lain-lain. Harus sesuai dengan itu semua tindakan yang dari tindakan untuk bimbingan konseling. Oke, sebelumnya aku mau tanya dulu bagaimana anak-anak kalian sudah siap mengikuti kegiatan bimbingan ini? Sudah siap? Alhamdulillah. Baik, itu kegiatan bimbingan kelompok pada pagi menjelang siang ini Ibu membawakan tema topik mengenai meningkatkan rasa percaya diri dalam bergaul. Adapun metode yang Ibu angkat di sini
kelompok ya dari tema ini. Tapi sebelumnya Ibu dulu memberikan sedikit penjelasan mengenai percaya diri itu seperti apa. Merupakan sikap keyakinan individu terhadap kemampuan diri sendiri untuk bertingkah laku sesuai yang diharapkan, dan yakin pada tindakannya. Tindakannya itu dapat dipertanggungjawabkan dan tidak mudah terpengaruh dari omongan-omongan dari orang lain. Dengan kata lain, percaya diri juga bisa diartikan sebagai suatu keyakinan seseorang terhadap aspek kelebihan yang dimiliki seseorang, dan keyakinan tersebut membuatnya merasa mampu untuk bisa mencapai tujuan dalam hidupnya. Ada beberapa juga faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kurangnya rasa percaya diri. Ada 3 faktor itu. Yang pertama itu faktor orang tua, yang kedua faktor dari teman sebaya, yang terakhir itu faktor dari lingkungan tempat tinggal kita. Yang dimaksud dari faktor penyebab rendahnya kurangnya percaya diri dari lingkungan orang tua itu di sini, misalkan informasi yang diberikan dari orang tua itu lebih kita percaya daripada informasi yang kita terima dari luar, ya, dari luar. Dan ini akan berlangsung hingga kita dewasa nanti, akan ada terus itu hingga kita besar nanti. Tapi di anak-anak yang misalkan anak-anak yang tidak punya orang tua, anak-anak yang disia-siakan orang tua, atau anak-anak yang korban broken home, ada yang tidak di sini yang ada korban broken home? Ada, alhamdulillah. Yang broken home itu yang biasa itu dia itu tidak cenderung sukar untuk mendapatkan informasi tentang dirinya sendiri dari orang tua. Dia tidak bisa mendapatkan informasi tentang dirinya sendiri, sehingga anak yang seperti itu nih biasa hilang percaya dirinya. Menurut orang teman sebaya, maksudnya di sini dia kadang-kala mempunyai kepercayaan diri tinggi. Anak itu sebenarnya mempunyai kepercayaan diri tinggi, tapi karena ada temannya satu orang, dia menekan kepercayaan diri temannya ini sampai si anak ini mulai merasa hilang kepercayaan dirinya karena temannya ini. Itulah itu salah satu pengaruh faktor turunnya percaya diri lewat teman sebaya. Yang ketiga, dari lingkungan tempat tinggal. Di mana lingkungan tempat tinggal itu biasa ada orang yang terlalu kritis dalam menilai anak tersebut. Dia menilai siapa bapaknya, bagaimana rasnya, bagaimana keadaan ekonominya, sehingga anak ini bisa mempengaruhi dengan pertanyaan tersebut. Anak ini bisa mempengaruhi konsep dirinya, sehingga dia merasa takut untuk mencoba sesuatu, takut untuk berbuat salah, takut untuk bertindak, pokoknya yang jelasnya dia tidak pede begitu karena adanya pertanyaan-pertanyaan seperti itu dari orang tersebut. Ciri-ciri percaya diri ini juga terbagi atas beberapa. Ada ciri-ciri rasa percaya diri tinggi, yang kedua ciri-ciri rasa percaya diri rendah, dan yang ketiga ciri-ciri rasa tidak punya rasa percaya diri. Punya itu memberikan dulu ice breathing. Kalian lipat dulu di bawahnya seperti ini. Kita melipat dari bawah. Kita tulis nama kalian masing-masing di lipatan pertama itu. Ya, bukan temannya sebelah kanan masing-masing. Ya, lagi. Terus kata kerja. Sudah. Bagilah bukan lagi sama teman sebelah kanan. Lipat lagi ya. Kalian tulis lagi di atas itu anggota tubuh. Bukan lagi kembali di sebelah kanannya. Kalian menuliskan nama salah satu teman kalian yang ada di sini. Nah, yang pertama untuk membacakan hasil kalimat dari yang kalian tulis tadi itu. Menyapu mata padi. Nah, kalian menyimpulkan dari video yang telah kalian tonton nanti ini ya. Bagaimana dari video yang kalian tonton tadi, apa
kegiatan layanan bimbingan kelompok pada hari ini? Allah selalu. Siap, oke, terima kasih. Kita sedikit mengenai percaya diri. Tapi sebelumnya ada tidak yang ingat dari pertemuan kita yang pertama itu? Ibu sudah jelaskan apa itu pengertian dari percaya diri. Coba, ada yang bisa jelaskan? Percaya diri itu apa? Silakan. Ya, silakan Salsa Mila. Percaya diri merupakan sifat keyakinan individu terhadap kemampuan diri sendiri untuk bertindak laku sesuai yang dikatakan sebagai suatu jawab terhadap tindakan dan tidak mudah terpengaruh terhadap orang lain. Oke. Faktor yang mempengaruhi rasa percaya diri berkurang. Yang pertama itu faktor dari orang tua, yang kedua faktor dari teman sebaya, dan yang ketiga itu dari lingkungan tempat tinggalnya. Oke ya. Siapa di sini yang bisa sebutkan ciri-ciri dari percaya diri? Individu yang tinggi rasa percaya dirinya. Ya, sebutkan. Berani menerima dan memahami pendapat orang lain, juga berani menjadi diri sendiri. Oke. Nah, kalau percaya diri yang rendah, Dan juga dalam menghadapi persoalan dengan tidak kesulitan, gugup dalam berbicara, tidak tahu cara untuk mengembangkan diri untuk memiliki kelebihan tertentu, sering menyadari dari kelompok yang dianggap lebih dari dirinya, mudah putus asa, dan cenderung bergantung pada orang lain. oke. Ibu mau bertanya, bagaimana cara kalian dalam membangun atau meningkatkan rasa percaya diri itu? Coba sebutkan beberapa, satu atau dua lah. Silakan Dania. Bukan apa yang Anda lakukan. Keyakinan bisa mengarahkan kekuatan atau kelebihan besar yang dimiliki setiap orang. Tanpa keyakinan, kekuatan atau kelebihan ini tetap berkembang kalau tidak pernah terpanggil. Ingatlah jika ilmu sebuah kelebihan atau keunggulan, maka berbanggalah dengan itu. Ada yang lain? Ya, silakan. Banyak-banyak senyum. Senyum merupakan indikasi nonverbal dan kita sebagai orang yang baik dan ramah. Orang yang sering tersenyum dan selalu tertawa. Namun kita lihat aib, mukanya terlihat lebih cerah. Cara berjalannya penuh semangat, jadi banyak teman dan akhirnya banyak mengikuti aktivitas yang terkenal di kalangan teman-temannya. Cobalah tersenyum, justru ketika Anda merasa takut, niscaya rasa percaya diri akan bertambah dan dengan sendirinya akan mengurangi rasa ketakutan. Dengan cara bersenyum ya. Jadi menurut kamu itu percaya diri itu bisa meningkatkan dengan cara bersenyum. Ya, kamu sudah karena senyum itu memang juga bagian dari kehidupan. Ya, tentang video mengenai percaya diri itu perlu memberikan ice breaking. Memberikan ice breakingnya sama dengan yang minggu lalu ice breakingnya itu sambung kata. Tujuan dari yang diberikan ice breaking ini supaya kalian lebih rileks, kalian lebih tenang sebelum kegiatan inti dilakukan. Oke, saya ganti dulu ya kertasnya. Baik, lipat dulu nak. Ini yang di bawahnya lipat dulu ya. Ice breakingnya itu sambung kata. Nah, tugas kalian di lipatan pertama itu tulis nama tak masing-masing semua. Sudah? Oke. Pegang kertasnya, terus ditukar sama teman sebelah kanannya. Tetap dengan lipatannya ya. Tetap dengan lipatannya. Oke. Terus dilipat lagi. Lipat begini ya. Lipat lagi. Ya, lipat satu kali lagi. Nah, di lipatannya ini kalian menuliskan kata kerja. Ya, Kata kerja. Oke, ya. Terus lipat lagi.
kesimpulan tentang kegiatan kita pada hari ini. Sebelumnya mau bertanya dulu, hal apa saja yang bisa membuat kalian merasa minder atau tidak percaya diri? Ada tidak yang tahu? Apa yang membuat kalian biasanya minder atau tidak percaya diri dalam bergaul sama teman? Apa yang biasa membuat kalian merasa itu? Ya, silahkan. Ejekan dari orang lain. Oh, pernah dialami yang ejekan dari orang lain, pernah diejek begitu, jadi kita merasa kayak minder bergaul sama teman yang lain. Ya, untuk membaca hasil diskusi dan kesimpulan dari kegiatan kita hari ini, silahkan dari kelompoknya siapa dulu? Bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri? Hasil dari kesimpulannya adalah jangan berpikiran buruk. Jadikan apa yang dikatakan orang lain pada diri kita sebagai masukan yang bisa diimprovisasi. Untuk bisa mengembangkan diri, kita perlu mencoba dan kita mempelajari hal-hal baru. Karena semakin banyak pengalaman kita semakin tidak merasa percaya diri kita. Oke, ada yang lain? Ya, silakan Sabila. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri? 1. Dukungan dari orang tua. 2. Pengalaman yang banyak. 3. Tidak kemudian terpengaruh dengan lingkungan orang lain. 4. Jadi kepada diri sendiri akan masalah yang negatif. 5. Selalu berusaha untuk menjadi lebih baik setiap hari. Oke, itulah tadi hasil diskusi yang kalian sempat diskusikan di pertemuan pertama kemarin ya. Ibu mengakhiri kegiatan ini, Ibu memberikan dulu LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Saya kasih kesempatan untuk bekerja dulu sebentar di LKPD-nya, terus kita bahas. Ibu kasih kesempatan beberapa menit ya, diskusikan dulu LKPD-nya, terus ditulis di situ. Di situ saja. Yang bisa baca pertanyaan yang pertama mengenai percaya diri, ya silakan istirahat. Coba dari pertanyaan Isra itu Fiona bacakan apa? Yaitu dengan percaya diri kita dapat membawa rasa takut, objektif itu tadi yang pertama ya, bagaimana pendapat Anda mengenai rasa percaya diri dalam bergaul? Ada beberapa pendapat dari kalian ini. Oke, yang kedua itu pertanyaan kedua, silakan Fiona yang baca. 2. Apakah Anda memiliki keyakinan bahwa rasa percaya diri dan bergaul dapat ditingkatkan? Berikan penjelasannya. Oke, nah silakan Fadil, jawab pertanyaan dari Fiona. Ya, keyakinan bahwa rasa percaya diri didasarkan pada pengalaman dan penelitian melalui latar seperti mengenali dan mempelajari kecil, berlatih keterampilan fisik dan membangun pemahaman diri.
kalian bisa menemukan rasa percaya diri kalian. Ingat ya, ingat pesan ibu, jadilah diri sendiri. Jangan mau meniru orang lain untuk mau berdiri sendiri. Ingat, tanamkan pada diri kalian, kalau kalian itu bisa, kalian bisa berdiri sendiri dengan apa yang kalian miliki, apa yang kemampuan kalian miliki juga. Ingat, jangan mau meniru orang lain untuk bisa berdiri sendiri. Oke. Terima kasih atas kesempatannya kali ini. Sebelum ibu akhiri kesempatan kali ini, kita akhiri kegiatan hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kalian dapatkan pada kegiatan hari ini dapat bermanfaat bagi kalian dan bisa diterapkan di kehidupan kalian masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi